Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sahabat kolaborasi keilmuan masih setia. Kita hari ini berjumpa di dalam pertemuan yang kelima, gitu ya, membahas tentang tentunya adalah aplikasi dari kolaborasi keilmuan. Jadi fokus kita untuk yang pertemuan kelima ini sebenarnya nanti fokusnya adalah bagaimana kita sudah melakukan aplikasi atau implementasi dari kolaborasi keilmuan. Seperti yang disampaikan di pertemuan selanjutnya, teman-teman di sini memang sudah harus terbentuk sebuah kelompok, di mana kelompoknya itu adalah nanti sudah akan mengerucut gitu ya kepada perumusan gitu ya sebuah project gitu ya yang akan teman-teman laksanakan gitu ya. Baiklah, untuk itu ini saya sebut aja dengan kelompok kolaborasi begitu ya agar kita sudah istilahnya semangat kita gitu ya itu sudah menjadi sebuah kelompok kolaborasi yang bekerja sama saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah project produk gitu ya tentunya nanti yang untuk memecahkan permasalahan gitu ya teman-teman sekalian kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa tahapan kali ini adalah gitu ya kompetensinya adalah bagaimana setelah kita di dalam kelompok kolaborasi ini nantinya teman-teman ini adalah tentunya adalah bisa atau menilai kemampuan gitu ya dan kebutuhan masyarakat gitu ya bagaimana kita melihatnya secara proporsional dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada gitu ya jadi minimal adalah di sekitar kita yang itu bisa kita lihat fenomena itu gitu ya apa yang bisa saya lakukan artinya itu hal yang sederhana tetapi ternyata memiliki dampak yang luar biasa baik secara efek problem solving-nya maupun dampak kepada individu kita karena kita sudah gitu ya terbiasakan di dalam sebuah kerjasama ataupun kolaborasi gitu ya yang tentunya gitu ya di dalam mata kuliah ini gitu ya fokus kita adalah gitu ya kepada aplikasi dari kelompok kolaborasi nanti teman-teman gitu ya ini bisa untuk menerapkan tindakan koordinatif yang strategis gitu ya dengan mengkaji situasi permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya yang nantinya juga berdampak di masyarakat tentunya akhirnya bisa untuk merumuskan konsep solusi di dalam kolaborasi begitu ya jadi kita merancang bersama-sama gitu ya kira-kira fenomena apa saja yang terjadi di masyarakat kalau misalnya saat ini itu yang lagi marak itu adalah terkait dengan kebiasaan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat karena pandemi begitu. Yang berikutnya contohnya adalah misalnya stunting dan lain sebagainya. Contohnya itu kan hal fenomena bagaimana nanti kelompok kolaborasi yang hebat ini nanti akan bisa merancang atau merencanakan sebuah konsep solusi yang tentunya gitu ya dari hasil kolaborasi kita gitu ya sehingga kemampuan bagaimana kejelian kepekaan kita untuk melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat tentunya ini adalah menjadi sesuatu hal atau kita bisa untuk memiliki kemampuan kompetensi untuk berkolaborasi lebih bagus lagi teman-teman sekalian gitu ya kelompok kolaborasi yang hebat gitu ya kita ketika kita melihat gitu ya sebuah permasalahan gitu ya ini karena kita ininya ke konsep solusi dalam kolaborasi ya jadi
menganalisis kondisi lingkungan. Berarti kita perlu untuk membuka mindset kita butuh gitu ya untuk memberikan ruang kepada diri kita untuk melihat gitu ya atau peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, fenomena apa saja yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Ini adalah analisis kondisi lingkungan. Analisis situasi yang ada gitu ya saat ini memunculkan sebuah ide begitu ya. Dari ide itu maka akan muncul sebuah perumusan gagasan awal, teman-teman. Nah, ini nanti ketika kita sudah berkumpul bersama di dalam kelompok kolaborasi akan menghasilkan sebuah inspirasi, gitu kan? Inspirasi ini nanti akan menjadi cikal bakal kita, modal kita, gitu kan? Jadi inspirasinya ini macam-macam, semua orang itu memiliki inspirasi-inspirasi, gitu ya. Tetapi dari inspirasi ini nanti akan terkumpul menjadi sebuah hasil kolaborasi yang luar biasa, akan merumuskan gagasan awal sehingga nanti hasil kolaborasi itu akan menciptakan sebuah rancangan kegiatan. Itu yang dimaksudkan gitu ya. Ternyata nanti coba dilihat selama ini kalau kita mikirnya itu biasanya sendiri, tetapi ini kita coba proyek kita itu kita dasarkan itu ada sebuah hasil kolaborasi gitu ya. Kalau kita ngomong itu musik itu kan misalnya musik apa? Contohnya kalau teman musik jazz gitu ya atau musik pop gitu ya. Ternyata dikolaborasikan dengan musik jazz itu ternyata enak gitu ya. Ternyata lebih ada sesuatu nuansa yang baru gitu ya. Efek kebaruannya itu nampak. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bisa kita bayangkan. Sehingga inilah sebenarnya yang akan menjadi sebuah stimulasi bagi kita bagaimana ketika inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang teman-teman yang hebat-hebat ini semua berkumpul dari fakultas manapun, dari prodi apapun ketika berkumpul, ternyata rumusan gagasan awal itu menjadi rumusan gagasan awal yang menghasilkan rancangan kegiatan yang luar biasa. Coba ya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti akan kita rumuskan penugasan apa di dalam pertemuan kita yang kelima ini. Jadi perumusan konsep solusi. Teman-teman sekalian, kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa. Jadi setelah kita tentunya dari apa yang sudah kita kumpulkan inspirasi sehingga memunculkan rumusan gagasan awal sehingga ada rancangan kegiatan, harapan kita memang gitu ya nantinya ketika tujuan dari rumusan konsep solusi di dalam aplikasi kolaborasi itu menjadi terwujud. Ya, jadi mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja. Jadi kalau misalnya itu mendapatkan ada inspirasi, ada rancangan kegiatan, ada faktor-faktor apa saja yang menghambat, gitu ya. Faktor-faktor apa saja yang mendukung, apa saja atau faktor-faktor lain yang itu mempengaruhi kegiatan berlangsungnya kegiatan itu. Itu nanti akan juga menjadi sebuah konsep sehingga teman-teman itu bisa untuk belajar bagaimana antisipasi masalahnya. Gitu kan. Jadi kalau disimulasikan, kalau ini nggak berhasil, ada faktor penghambat ini, maka kita akan lebih kepada faktor pendukungnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya tentunya tujuannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan di kampus, ya kan, dan masyarakat tertentu di dalam menyusun skala prioritas sesuai dengan kebutuhan, serta tentunya gitu ya mahasiswa mampu menyebutkan potensi-potensi positif untuk menunjang program kegiatan. Oke, teman-teman sekali lagi ini adalah kemampuan di dalam kolaborasi ini ternyata juga dipadu-padankan bagaimana teman-teman ini bisa untuk melihat peluang teman-teman. Peka terhadap lingkungan di sekitar teman-teman. Bagaimana teman-teman juga memiliki kontribusi gitu ya yang positif gitu ya dengan lingkungan. Nah, ini nanti silahkan teman-teman itu berpikir proyek apa yang kira-kira membutuhkan sebuah konsep solusi sederhana, tetapi ternyata itu memiliki manfaat yang banyak, begitu ya. Ingat, kita masih di dalam perkuliahan, sehingga tahapan-tahapan artinya tidak harus proyek yang besar, tapi kecil yang itu terjangkau, tetapi kita memiliki dorongan untuk senantiasa memiliki keinginan untuk senantiasa berkolaborasi, begitu ya. Ini keren banget, gitu ya. Nah, dalam analisis teman-teman juga tentunya akan membutuhkan sebuah analisis yang kita sebut dengan SWOT. Di dalam SWOT itu kan kita harus melihat bagaimana ketika sebuah peluang kita tangkap gitu kan, apa yang perlu, kekuatannya apa.
kelemahannya di dalam itu apa, tetapi juga kita perlu membutuhkan peluangnya itu adalah apa? Tentunya juga tantangannya, gitu ya. Tantangannya seperti apa? Jangan sampai nanti kegiatan itu dilakukan ternyata tidak bermanfaat sama sekali, begitu ya. Atau sudah ada sebelumnya, yang sebelumnya tidak berhasil kita ulangi lagi. Namanya bunuh diri kan begitu. Tapi bagaimana dari SWOT analisis ini adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, gitu kan. Nah ini sekali lagi kita terintegrasi lagi ya dengan logika dan berpikir kritis, begitu ya. Jadi bagaimana gitu ya kita memiliki kemampuan untuk menganalisis ini teman-teman. Oke ya. Jadi ketika kita ngomong masalah SWOT, kita juga bagaimana melihat lingkungan internal kita, eksternal kita, sehingga hasil analisis kita, hasil analisa kita dari lingkungan itu nanti akan memunculkan sebuah gagasan awal. Oke? Jadi ya begitu. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Sekali lagi, nah, ini saya mengulang lagi bahwa inspirasi yang ada itu nanti akan hasilkan rumusan gagasan awal, di mana rumusan gagasan awal ini nanti akan menjadi sebuah rancangan kegiatan, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan nanti sehingga gagasan awal ini misalnya adalah ada strukturisasinya, bagaimana nanti nama kegiatannya itu apa, waktunya apa, tempatnya apa, termasuk adalah biaya. Ini juga kita analisis juga, gitu ya. Terus jumlah orang, persiapan yang dibutuhkan. Ini adalah sebuah gagasan awal dari konsep solusi yang bisa kita berikan dari gitu ya yang kita lihat tadi gitu ya teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ini ya, jadi apa saja yang itu adalah bisa teman-teman lakukan gitu ya, topik-topik apa saja atau program-program apa saja, contohnya program yang bisa teman-teman kembangkan gitu ya, kaitannya dengan misalnya adalah program kelompok kolaborasi ini, barangkali teman-teman akan menginisiasi tentang ini membangun desa atau pemberdayaan masyarakat. Keren itu. Yang kedua, barangkali teman-teman juga bisa membuat sebuah proyek independen. Boleh, gitu kan. Apalagi mungkin teman-teman juga akan menggiatkan kegiatan wirausaha misalnya, begitu kan. Jadi misalnya adalah ternyata dilihat itu misalnya adalah bagaimana menggiatkan gitu ya, keinginan misalnya Karang Taruna misalnya itu untuk memiliki wirausaha agar supaya mereka itu bisa untuk mandiri, itu seperti apa, atau memberikan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya agar tidak terjumus kepada hal yang maladaptif misal, boleh begitu ya. Ataupun mungkin adalah proyek kemanusiaan juga bisa gitu kan. Apalagi sekarang ini adalah kondisinya masyarakat ini adalah lagi diterma pandemi, banyak dampak-dampak yang itu bisa apa yang bisa kita berikan. Nanti pada saat pertemuan yang ke-7 nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana proyek-proyek yang bisa kita inisiasi gitu ya melalui kegiatan kolaborasi keilmuan. Halo, gitu ya, kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa, gitu ya. Demikian, gitu ya, untuk pertemuan kita yang keempat ini, gitu ya. Yang kelima ya ini ya, tentang gagasan awal untuk rencana kerja. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terus belajar gitu ya, menjadikan kolaborasi ini menjadi sebuah pembiasaan yang luar biasa, menjadi karakter keuneran teman-teman yang luar biasa yang terus itu ditumbuh kembangkan, terus dipupuk sehingga ini akan terus gitu ya sampai kemudian teman-teman lulus dan akan menjadi sebuah karakter yang luar biasa yang tentunya itu senantiasa produktivitas melalui kolaborasi yang teman-teman senantiasa sematkan gitu ya. Oke, kelompok kolaborasi yang hebat luar biasa. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.